Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik Ibu, perkenalkan saya Perawat Ayu Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hipertensi. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Irna, Baik Ibu Erna, alamatnya di mana Bu? Lumolong, Lumolong. Ibu tahu nggak hipertensi itu apa Bu? darah tinggi. Nah, benar sekali. Jadi hipertensi itu adalah darah tinggi, eh, tekanan darah persisten di mana tekanan sistolnya itu di atas 140 Bu. Lalu diastolnya itu pada 90 atau 140 per 90. Pada populasi lansia, hipertensi itu didefinisikan sebagai tekanan sistolik 160 dan tekanan distoliknya itu 90. Gitu ya Bu ya. Baik Ibu, pada hipertensi itu berdasarkan penyebabnya itu dibagi menjadi dua golongan, yaitu ada esensial atau hipertensi primer, yang kedua adalah sekunder. Pada hipertensi primer itu yang tidak diketahui penyebabnya disebut juga hipertensi idiopatik. Terdapat sekitar 95% kasus, banyak faktor yang mempengaruhinya seperti genetik, lingkungan, hiperaktivitas. Meskipun hipertensi primer belum diketahui dengan pasti penyebabnya, data penelitiannya telah menemukan beberapa faktor yang sering menyebabkan terjadinya hipertensi. Nah, faktor-faktor tersebut adalah faktor keturunan, lalu ciri perorangan, yang ketiga adalah kebiasaan hidup. Lalu golongan yang kedua itu hipertensi sekunder atau renal, yaitu hipertensi yang disebabkan oleh penyakit lain. Merupakan 10% dari seluruh kasus hipertensi adalah hipertensi sekunder. Faktor pencetus munculnya hipertensi sekunder itu seperti yang pertama penggunaan kontrasepsi oral, neurogenik, tumor otak, ensefalitis, lalu gangguan psikiatris, kehamilan, peningkatan tekanan intravaskuler, luka bakar dan stres. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Lalu adapun penyebab hipertensi pada orang dengan lanjut usia Bu atau yang sudah tua, yaitu karena elastisitas dinding aortanya itu menurun. Yang kedua, katup jantung menebal dan menjadi kaku. Lalu kehilangan elastisitas pembuluh darah. Hal ini terjadi karena kurangnya efektivitas pembuluh darah perifer untuk oksigenasi. Lalu selanjutnya meningkatnya resistensi pembuluh darah perifer. Pada komplikasi, jadi komplikasi pada hipertensi itu bisa saja gangguan penglihatan, gangguan saraf, gagal jantung, gangguan fungsi ginjal, gangguan serebral atau gangguan otak yang mengakibatkan kejang dan pendarahan pembuluh darah otak yang akan mengakibatkan kelumpuhan Bu. Gangguan kesadaran hingga koma sebelum bertambah parah dan terjadi komplikasi serius seperti gagal ginjal dan sebagainya. Untuk melakukan pencegahannya itu dengan cara pengendalian hipertensi dengan merubah gaya hidup dan pola makan. Mengkonsumsi garam berlebihan, jadi makanan-makanan yang asin itu akan menyebabkan hipertensinya itu naik. Lalu selanjutnya adalah tingkat stres berlebihan, jadi jangan sampai stres. Lalu merokok, kebiasaan minum alkohol dan kafein atau kopi. Lalu selanjutnya pola makan yang tidak sehat seperti junk food, begitu. Adapun tanda dan gejala yang ditemukan, kelebihan protein dalam urin, sakit kepala yang parah. Biasanya orang hipertensi itu biasa terlihat itu seperti sakit kepala. Penglihatannya kabur, nyeri pada perut bagian atas, biasanya di bawah tulang rusuk kanan. Ada mual dan muntah, urin menurun, penurunan kadar trombosit dalam darah, gangguan fungsi hati, dan sesak nafas. Komplikasinya kejang-kejang, sindrom HERT, stroke, masalah organ seperti edema paru, gagal ginjal, gagal hati, dan juga gangguan pembekuan darah. Mungkin
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan, Bu? Enggak. Tidak. Sudah jelas ya, Bu ya? Ya. Yang perlu dirubah adalah pola makan dan pola hidup yang sehat. Hindari makanan-makanan cepat saji ya, Bu ya. Ya. Asin, lalu yang mengandung kafein, seperti itu ya. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.